Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Randy Supriyadi dengan NPM A1A021006 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 1A Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang karakteristik ajaran Islam. Oke, sebelum itu mari kita jelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari karakter ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam adalah suatu karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dari berbagai sumber tentang Islam yang ditulis para tokoh, diketahui bahwa Islam memiliki karakteristik yang khas yang dapat dikenali melalui konsepnya dalam ajarannya. Karakter yang pertama yaitu dalam bidang akidah. Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ini bahwa akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui sebagai Tuhan yang wajib disembah hanya Allah. Keyakinan tersebut sedikit pun tidak boleh diberikan kepada yang lain, karena akan berakibat musyrik yang berdampak pada motivasi kerja yang tidak sepenuhnya diataskan atau didasarkan atas panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam prosesnya, keyakinan tersebut harus langsung, tidak boleh melalui perantara. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya. Perbuatan dengan amal soleh. Akidah kemudian mengandung arti bahwa dari orang yang beriman tidak ada rasa di dalam hati mereka atau ucapan di mulut mereka, dan perbuatan melainkan secara keseluruhan menggambarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak ada niat buruk sedikit pun. Yang selanjutnya, yang kedua itu dalam bidang agama. Menurut Nurcholish Madjid dalam bukunya yang berjudul Islam Doktrin dan Peradaban, beliau berbicara tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme ini menurut Nurcholish adalah sebuah aturan di mana Tuhan tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin untuk dilawan atau diingkari. Yang selanjutnya yaitu nomor 3 dalam bidang ibadah. Secara harfiah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Majelis Tarjih Muhammadiyah dengan agak lengkap mendefinisikan ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkannya. Ibadah ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum ialah segala amalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, sedangkan yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala akan perincian-perinciannya, tingkat dan cara-cara yang tertentu. Bilangan sholat 5 waktu serta tata cara mengerjakannya, ketentuan ibadah haji dan tata cara mengerjakannya misalnya adalah termasuk masalah ibadah yang tata cara dan mengerjakannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ketentuan ibadah demikian itu termasuk salah satu bidang ajaran Islam di mana akal manusia tidak perlu ikut campur tangan, melainkan hak dan otoritas Tuhan sepenuhnya. Selanjutnya nomor 4 yaitu dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dan tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. Nomor 5 dalam bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial. Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan.
Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulitnya, bahasa, maupun jenis kelamin dan lain sebagainya yang berbau rasialisis. Kualitas dan ketinggian derajat seseorang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap ketakwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Yang keenam yaitu dalam bidang ekonomi. Karakteristik ajaran Islam yang selanjutnya dapat dari konsepsinya dalam bidang kehidupan yang harus dilakukan. Urusan dunia dikejar dalam rangka mengejar kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dapat dicapai dengan dunia. Yang ketujuh, dalam bidang kesehatan. Ciri khas Islam selanjutnya dapat dilihat dari konsepnya mengenai kesehatan. Ajaran Islam memegang prinsip pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Untuk menuju pada upaya pencegahan tersebut, Islam menekankan segi kebersihan dari lahir dan batin. Kebersihan lahir dapat bentuk kebersihan tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, dan lain sebagainya. Nomor 8 yaitu dalam bidang politik. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 156 terdapat perintah mentaati ulil amri, atau dalam terjemahannya termasuk penguasa di bidang politik, pemerintah, dan agama. Dalam hal ini, Islam tidak menerangkan atau menyuruh ketaatan yang buta, tetapi menghendaki suatu ketaatan yang kritis dan selektif. Maksudnya adalah jika pemimpin tersebut berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka kita harus taat dan patuh kepada pemerintah tersebut. Tetapi jika pemimpin tersebut bersebelahan dan bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka boleh diberi kritik dan saran agar kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya itu nomor 9 dalam bidang pekerjaan. Atas dasar ini, maka kerja yang dikehendaki dalam Islam adalah kerja yang bermutu, terarah karena pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerja yang bermanfaat bagi orang lain. Untuk Islam tidak menekankan pada banyaknya pekerjaan, tetapi pada kualitas manfaat kerja tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ajaran Islam. Yang pertama yaitu pengertian prinsip. Prinsip dapat diartikan sebagai dasar, landasan, atau sumber dalam bertindak. Segala sesuatu pasti memiliki prinsip. Begitu pula agama. Dan prinsip suatu agama tentu berbeda dengan prinsip agama lain. Seperti halnya agama Islam yang memiliki prinsip di dalamnya. Jika dalam pengertian, bahasa prinsip dapat diartikan sebagai sumber atau dasar. Namun, dalam Islam dua kata itu memiliki pemahaman yang berbeda. Kata sumber dapat diartikan sebagai tempat rujukan di mana dalam Islam rujukan kita yaitu ada 4, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ra'yu, dan Al-Ijma. Dan arti dari dasar di sini adalah tempat yang dijadikan pijakan atau dasar dalam bertindak. Selanjutnya, macam-macam prinsip. Dalam buku yang ditulis oleh Abudin Nata yang berjudul Metodologi Studi Islam terdapat 12 dasar atau prinsip yang dapat dijadikan landasan berpikir dan bertindak bagi umat Islam. Di antaranya, yang pertama yaitu sesuai dengan fitrah. Manusia terlahir dengan fitrahnya masing-masing. Yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah suatu potensi yang dibawa oleh seseorang sejak beliau masih lahir. Di antaranya, fitrah manusia adalah fitrah beragama atau potensi beragama. Seseorang yang baru dilahirkan akan mengambil bentuk kepercayaan yang mempengaruhi dirinya. Misal, anak yang dilahirkan dengan latar belakang keluarga Islam, maka ia akan menjadi penganut agama Islam. Fitrah dalam arti sebagai potensi dasar tidak hanya bergelut dalam masalah agama saja, namun keingintahuan terhadap sesuatu atau menyukai sesuatu dan mencintai lawan jenis juga disebut dalam fitrah. Selanjutnya adalah seimbang. Seimbang di sini adalah berarti tidak adanya berat sebelah antara memilih kehidupan atau urusan dunia dan akhirat itu seimbang, tidak ada berat sebelah. Kehidupan yang seimbang adalah kehidupan yang dinamis, di mana seseorang tetap berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang layak di dunia dengan tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kehidupan di akhirat kelak. Demikian pula kehidupan seimbang yang dimaksud
oleh Islam. Yang ketiga yaitu sesuai dengan keadaan zaman dan tempat. Islam adalah agama penyempurna bagi agama-agama sebelumnya, sekaligus agama bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Namun, dewasa ini banyak paham-paham yang menyatakan bahwa agama Islam dinilai kurang relevan dengan keadaan yang sudah modern ini. Perlu diingat bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kitab suci agama Islam mengandung petunjuk bagi umat terdahulu hingga umat akhir zaman. Bagaimana bisa? Maka inilah letak mukjizat Al-Quran. Ayat dalam Al-Quran terbagi menjadi dua sifat, yakni ayat yang bersifat pasti, yaitu ayat yang tegas yang sudah dijelaskan secara detail dan terperinci dan tidak dapat dirubah, seperti perintah ibadah atau hukum halal haramnya sesuatu, dan ayat yang bersifat zani atau dapat diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman, seperti ayat tentang jual beli, perdagangan. Dalam Al-Quran sengaja tidak dijelaskan secara terperinci agar bisa diinterpretasikan sesuai perkembangan zaman hingga saat ini. Yang keempat selanjutnya yaitu tidak menyusahkan manusia. Hakikat agama Islam adalah agama yang damai, membawa manusia dari zaman kezaliman menuju zaman yang penuh keadilan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang tahu tentang teknologi dan sebagainya. Maka dari itu, salah satu prinsip ajaran Islam adalah agama yang tidak menyusahkan pemeluknya, dan bahkan agama yang saling menghormati dan memposisikan pemeluknya pada derajat tertinggi bagi orang yang taat beragama. Bukti dari agama Islam bukanlah agama yang mempersulit umatnya dapat dilihat dari adanya dispensasi dalam melakukan ibadah. Misalnya, saat seseorang tersebut tidak bisa sholat sambil berdiri, maka ia bisa sambil duduk. Jika ia pun tidak sanggup untuk duduk, maka beliau bisa sholat sambil berbaring. Yang selanjutnya itu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Islam bukanlah agama yang kolot atau ketinggalan zaman dan tidak relevan. Jika diterapkan di ranah kehidupan sekarang ini, salah satu prinsip dalam Islam yakni sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dibuktikan bahwa sampai detik ini Islam masih menjadi agama dengan penganut mayoritas di muka bumi ini. Prinsip-prinsip atau landasan berpikir dalam Islam bukan datang dari pemikiran manusia, namun sudah jelas tertulis di dalam Al-Quran maupun sabda Nabi Muhammad SAW. Adapun prinsip-prinsip ini memiliki dalil-dalil. Di antara dalil tersebut terdapat yang pertama, firman Allah yang turun pertama yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang intinya menyuruh umat manusia untuk membaca sebagai media untuk mengetahui hal-hal yang baru. Selanjutnya berbasis pada penelitian. Penelitian adalah suatu proses pengkajian terhadap satu objek secara lebih mendalam. Selain berguna untuk mendapat informasi, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui banyaknya manfaat dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi ini semuanya memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya dapat memberi inspirasi bagi para ilmuwan zaman dahulu dalam menemukan teknologi baru dengan metode penelitian. Contohnya, dari burung, para peneliti terinspirasi membuat pesawat, dan dari onta, para peneliti terinspirasi membuat kendaraan. Selanjutnya berorientasi pada masa depan. Agama Islam sangat mengajarkan agar umatnya dapat menyusun diri untuk masa depan yang lebih baik dari masa lalu dan sekarang, dengan adanya orang tua yang memasukkan anaknya ke jenjang sekolah maupun perkuliahan. Ini bisa sangat mungkin bagi orang yang melihat anaknya meraih kesuksesan dengan orang tua membekali anaknya dengan ilmu-ilmu agama serta ilmu umum yang diberikan di sekolah maupun lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kesederajatan. Selanjutnya adalah kesederajatan. Kesederajatan juga dapat diartikan sebuah pandangan. Pada hakikatnya,
Manusia diciptakan Tuhan dengan bahan dan proses yang sama. Hanya saja yang membedakannya adanya berbagai latar belakang kebangsaan, agama, budaya, bahasa, dan arti istiadatnya. Dengan prinsip semua sama di mata Tuhan. Hanya amal baik dan amal buruknya yang membedakan. Manusia akan saling menghargai satu sama lain atas dasar iman, takwa, dan baiknya. Atas dasar ini, manusia akan berlomba-lomba dalam kebaikan dan menghormati orang lain. Atas kesadaran dirinya yang sudah mulai mengedepankan kesederajatan antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu keadilan. Keadilan ini tidak sama jauh dengan kesederajatan. Didasarkan atas perasaan yang memberikan kesempatan yang sama, seimbang, profesional, dan tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam Islam ini merupakan perekat, pemersatu, dan penyeimbang antara berbagai tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang memungkinkan setiap orang akan merasa kepuasan tersendiri. Seperti halnya ketiadaan prinsip keadilan ini, pangkal utama yang timbul ketidakpuasan yang memicu tindakan unjuk rasa, demo, dan anarkis. Selanjutnya ada musyawarah. Musyawarah sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat dan berorganisasi di dunia ini. Bukan saja di Indonesia, karena setiap ada masalah sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu agar dapat menyelesaikannya dengan mudah. Karena musyawarah mengandung saran, masukan, pertimbangan, dan pendapat berpihak secara demokratis. Dengan adanya musyawarah, mempermudah suatu kelompok atau masyarakat memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada persaudaraan. Prinsip dalam hal fitrah dan insting semua manusia adalah sama. Mereka butuh tempat bergaul, tempat tinggal, dan tempat berinteraksi. Oleh karenanya, semua hal ini merupakan dasar atau sebagai landasan terbangunnya suatu konsep persaudaraan antar manusia. Selanjutnya ada keterbukaan. Keterbukaan adalah suatu sikap yang meyakini kebenaran suatu agama atau ideologi dan berusaha mempertahankan dan mengamalkannya. Dengan kata lain, keterbukaan bukanlah bersikap menerima semua yang dari luar tanpa penelitian lebih lanjut, melainkan mau menerima informasi atau kebenaran dari manapun. Datangnya dengan tetap cermat, mentelaah apa yang sampai kepada kita. Dan perbedaan antara Islam dan agama lainnya, menurut Nasruddin Razak dalam kitab Dinul Islam, ada 2 poin penting. Di antaranya, yang pertama dari segi nama Islam. Pada umumnya, agama diberi nama setelah berlalunya zaman penyebaran agama tersebut dengan agama dinisbatkan dari pencetus agama atau asal berkembangnya agama itu. Misal, agama Buddha disandarkan kepada nama Siddhartha Gautama Buddha. Buddha merupakan gelar bagi Siddhartha yang dianggap memperoleh penerangan agama. Nama Islam berbeda dengan agama lainnya. Kata Islam sama sekali tidak terikat dengan nama atau tempat atau seseorang, melainkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam merupakan wahyu. Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, kemudian menjadi aslama yang artinya menyerahkan diri kepada keselamatan. Yang kedua dari segi nama agama. Agama secara bahasa berasal dari bahasa Inggris religion yang dalam kamus The Old Intermediate Dictionary of American English berarti believing and worship of God or the supernatural. Kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan atau kepada yang Maha Mengetahui. Dan dalam kamus The Advanced Learners Dictionary of Current English berarti believing the existence of supernatural ruling power, the creator and controller of the universe, who has given to man spiritual nature, who continues to exist after the dead body. Agama adalah mempercayai adanya kekuatan kodrat yang maha mengatasi, menguasai, menciptakan, dan mengawasi
alam semesta, dan yang telah menganugerahkan kepada manusia suatu watak rohani, supaya manusia dapat hidup terus-menerus setelah mati tubuhnya. Dapat kita simpulkan bahwa di Islam tidak hanya mengatur tentang masalah ibadah saja, namun juga mengatur hubungan horizontal atau interaksi antar manusia itu sendiri agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Mungkin jika ada kesalahan, kalian bisa koreksi pada video saya ini. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.